Assalamualaikum, selamat datang di channel Hasan Alatas. Kali ini kita akan berbicara mengenai Dajjal. Ternyata ada kisah aneh mengenai Dajjal ini. Dajjal ini pernah berdakwah atau mengajak masuk Islam kepada sahabat Nabi yang bernama Tamim Ad-Dari. Luar biasa bukan? Dajjal sudah ada dan sudah hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kisahnya seperti ini. Nanti Anda bisa lihat kisah redaksinya dari hadis Nabi pada kolom deskripsi. Nah, jadi Tamim Ad-Dari adalah seorang Nasrani. Kalau sekarang Nasrani itu Kristen ya. Jadi Tamim Ad-Dari ini sedang traveling dengan kapal laut dengan awak kapal kurang lebih 20-30 orang. Di tengah lautan dia terombang-ambing, ada badai, ada petir menyambar-nyambar. Begitu terombang-ambing di kapal lautnya, Tamim Ad-Dari beserta awak kapalnya, sampailah mereka terdampar di suatu pulau. Entah di mana itu pulau. Di pulau tersebut kemudian Tamim Ad-Dari bersama awak kapalnya bertemu dengan makhluk aneh. Makhluk ini berbulu semua. Bahkan mulutnya tidak kelihatan karena tertutupi oleh bulu-bulu lebat di badannya. Dan anehnya makhluk ini bisa berbicara, disebut juga Al-Jasasah. Makhluk ini kemudian berbicara kepada Tamim Ad-Dari yang menyerukan kepada Tamim Ad-Dari, kalian pergilah ke satu tempat, di sana ada laki-laki yang ingin mendengar kabar dari kalian. Lalu Tamim Ad-Dari mengikuti petunjuk makhluk itu dan berada di satu tempat, di mana di tempat itu ada seorang laki-laki yang badannya agak kekar, ternyata diikat oleh rantai besi tangan dan kakinya, tetapi dia masih bisa berdialog dan berbicara dengan Tamim Ad-Dari. Kemudian laki-laki ini adalah Dajjal yang terikat itu. Kemudian laki-laki ini bertanya kepada Tamim Ad-Dari, bertanya mengenai apakah sudah muncul seorang nabi yang ummi. Yang ummi itu maksudnya yang buta huruf. Karena Nabi Muhammad SAW itu buta huruf. Dan dari buta huruf itu kita tahu bahwa Al-Quran itu tidak dibuat oleh Nabi Muhammad SAW, melainkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, kemudian Dajjal bertanya, apakah sudah datang dari Arab seorang laki-laki yang ummi? Kemudian Tamim Ad-Dari menjawab iya. Kemudian masih ada dialognya. Kemudian Dajjal mengatakan kepada Tamim Ad-Dari, beruntunglah orang yang beriman atau percaya kepada laki-laki tersebut. Itu yang dikatakan Dajjal kepada Tamim Ad-Dari. Nah, itu kalimat itu membuat Tamim Ad-Dari terpesona. Nah, selanjutnya bukan hanya dialog tentang itu saja, Dajjal juga menanyakan tentang 3 hal. Apakah Danau Tiberias sudah susut airnya? Apakah kebun kurma Baisan masih ada pohon kurmanya? Apakah air mata Zugar masih ada airnya? Kemudian Tamim Ad-Dari menjawab, Danau Tiberias ya masih banyak airnya, kebun kurma Baisan masih berbuah, dan air mata Zugar masih juga banyak airnya. Kemudian Dajjal memberitakan jika Danau Tiberias sudah susut airnya, kebun kurma Baisan sudah tidak lagi ada, air mata Zugar sudah mulai susut juga airnya, maka itu adalah pertanda bahwa dia akan lepas. Nah, peristiwa aneh ini, setelah peristiwa aneh ini, kemudian Tamim Ad-Dari beserta awak kapalnya kembali ke kapal lautnya, dan singkat cerita Tamim Ad-Dari yang masih beragama Nasrani atau Kristen ini bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW, dan beliau bersahadat. Ajaib bukan? Jadi Dajjal sudah menyerukan kepada Tamim Ad-Dari, beruntunglah orang yang beriman kepadanya, karena laki-laki itu adalah benar. Kemudian Tamim Ad-Dari mengisahkan semua perjalanannya, terdampar di pulau, bertemu dengan makhluk yang bisa berbicara dan bulunya lebat. Kemudian Nabi Muhammad SAW membenarkan apa yang diceritakan oleh Tamim Ad-Dari dan mengabarkan hal itu kepada sahabat-sahabatnya. Jadi Tamim Ad-Dari setelah itu menjadi sahabat Nabi dan menjadi muslim, bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Luar biasa. Nah, dari sini kita ambil, walaupun Dajjal sudah berdakwah kepada satu orang sahabat Nabi, tetapi jadi singkat cerita, pada masa kita ini Nabi Muhammad SAW sudah wafat. Dajjal akan datang pada masa kita. Semua agama tuh punya simbol. Al-Quran sebagai kitab suci itu simbol dari orang Islam. Salib itu simbol agama Kristen. Simbol pengikut Dajjal, pengikut iblis itu adalah mata satu. Itulah simbol pengikut Dajjal atau iblis. Jadi semua agama punya simbol. Nah, simbol pengikut Dajjal yang Luciferian itu
Itu adalah mata satu. Dan tidak ada fitnah yang paling besar yang pernah ada di muka bumi ini, yakni fitnah atau bala bencana karena kedatangan Dajjal. Kenapa? Karena Dajjal itu sungguh sangat parah kejahatannya, kezolimannya. Dia adalah pembohong besar. Dia mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Dia juga disebut sebagai antikristus. Dia mengaku-ngaku sebagai Tuhan dan dia banyak menyesatkan banyak orang. Dan dia ahli sihir yang luar biasa. Dan kita harus berhati-hati dengan Dajjal dengan membaca surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 permulaan, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari Dajjal. Nah, pengikut-pengikut Dajjal ini masuk lewat musik, masuk lewat film, dan masuk lewat musik-musik yang berbau pornografi, film yang berbau pornografi, dan semoga Allah menjauhkan kita dari fitnah yang terkutuk Dajjal. Sekian, terima kasih.